Sabdamu Tuhan penyejuk jiwaku, tiada yang lain selain firman-Mu, menyejukkan, menyegarkan imanku. Bagaikan rusa merindukan seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu. Bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bagaikan rusa merindukan air, seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu. Ajarilah kami agar memahami menurut
Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan malam pujian dan doa. Tapi sebelum memulai renungan ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di malam hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita renungan pada malam hari ini ialah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar. Terambil dari Keluaran 18 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Saya ulang lagi. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Pada tahun 1954, Ernest William Hemingway, seorang pengarang dan jurnalis asal Amerika dan pemenang hadiah Nobel, memberikan kata-kata bijak. Salah satunya yang berbunyi ialah, "When people talk, listen to completely. Most people never listen." Yang artinya, kalau orang bicara, dengarlah dengan baik. Kebanyakan orang tidak pernah mau mendengar. Mendengar sangatlah penting. Baik mendengar nasihat, mendengar pesan, saran, kritik, sampai teguran dari orang lain, maupun mendengar suara Tuhan. Jika kita tidak mau mendengar, maka kita pun akan melewatkan begitu saja banyak hal yang bisa menjadikan kita menjadi lebih baik. Dalam perjalanan sejarah, kita bisa melihat bahwa pemimpin yang hebat biasanya pemimpin yang suka mendengar masukan dari orang lain. Jadi pemimpin tidak hanya harus pintar memotivasi dan pintar berbicara, tapi juga harus rajin-rajin mendengar. Sikap seperti ini ditunjukkan oleh pemimpin besar bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Tugas yang diemban Musa dari Tuhan sama sekali tidak mudah, bahkan melebihi kemampuannya. Ia harus memimpin begitu banyak orang Israel yang perilakunya jauh dari sabar dan patuh. Mereka dikatakan tekar tengkuk, keras kepala, sulit diatur. Tugas super berat ini harus dilaksanakan Musa, bukan hanya dalam waktu rentan. Waktu seperti pemimpin kita, yaitu 5 tahun, melainkan 40 tahun. Tidak hanya itu saja, Musa juga harus membuat undang-undang untuk mengadili setiap perkara yang muncul di tengah-tengah bangsa yang dipimpinnya. Pada suatu hari mertua mereka bernama Yitro datang mengunjunginya. Musa menceritakan seluruh penyertaan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Yitro bersuka cita mendengarnya. Keesok harinya Yitro menyaksikan bagaimana Musa mengadili berbagai perselisihan yang muncul antara orang-orang Israel. Di awal Keluaran pasal 28 hal ini disebutkan bahwa ia melihat Musa duduk sebagai hakim dari pagi sampai petang. Sebagai mertua yang baik dan pengalaman yang lebih lama dari Musa, ia merasa perlu untuk memberi masukan kepada Musa. Apa yang dilakukan Musa itu baik, tetapi Musa lama-kelamaan bisa mati kelelahan
kalau harus terus menengahi ratusan bahkan ribuan orang yang gemar bertikai dan bikin susah setiap hari. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepadanya bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Musa pun menjawab bahwa sebagai pemimpin yang ditunjuk Tuhan, ia harus rela meluangkan waktunya untuk menyampaikan ketetapan-ketetapan Allah selain mengadili satu persatu. Maka inilah jawab Yitro, tidak baik seperti kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Jadi sekarang dengarlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa ini di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa ini orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa melakukan hal yang baik, hanya saja caranya tidak baik karena ia tidak sanggup kalau cuma sendirian. Lewat pengalaman Yitro sebagai imam di Midian, ia memberi masukan yang sangat berguna, yaitu agar Musa mengangkat hakim-hakim di bawahnya untuk menangani berbagai permasalahan di antara orang Israel. Pendelegasian akan lebih mempermudah tugas-tugas. Musa tanpa berarti melepas tanggung jawabnya. Sebagai pemimpin, Musa bisa saja mengabaikan nasihat mertuanya. Ia yang memimpin, tentu ia pula harus memutuskan. Musa bahkan bisa saja menolak mendengar. Musa bisa saja berkata, datang saja baru, ngapain sih ikut-ikutan ngatur. Tapi Musa tidak melakukan itu. Sikap Musa dengan jelas disebutkan dalam kitab Keluaran ini. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Sesuai nasihat Yitro, Musa kemudian mengangkat orang-orang cakap di antara orang Israel untuk menjadi hakim-hakim di bawahnya. Nasihat Yitro disampaikan kepada Musa demi kebaikan Musa sendiri, dan bersama memperingan tugasnya. Ia pun akan membuka kesempatan kepada orang lain dan mendidik mereka untuk bisa menumbuh kembangkan potensinya. Selain itu, dengan mendelegasikan kepada orang-orang lain, Musa pun bisa belajar untuk percaya kepada orang lain, tidak terjebak dalam sikap merasa diri paling benar dan absolut. Begitu banyak manfaat yang Musa dapat, dan itu ia peroleh lewat mendengar nasihat mertuanya. Sebagai pemimpin, Musa menunjukkan sebuah kerendahan hati untuk menerima masukan. Itu sebuah keteladanan yang sangat baik untuk dicontoh, terutama apabila kita bertugas sebagai pemimpin, baik dalam kelompok, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan,
mungkin tidak mudah mencari orang-orang berintegritas di zaman sekarang. Tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Ada kalanya kita harus belajar mempercaya orang lain. Karena biar bagaimanapun kita tidak akan sanggup melakukannya segala sendirian. Orang yang bijak adalah orang yang mau mendengar dan terus belajar. Apakah mendengar nasihat, mendengarkan masukan, bahkan kritik dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Terlebih mendengar suara Tuhan. Semua itu akan membawa kita dan terus melangkah maju. Jadi jika Anda ingin menjadi orang bijak, ada jadilah mendengar dan terus mengupgrade pengetahuan dan keterampilan kita untuk kebaikan kita bersama. Demikianlah renungan singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di malam hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah menjadi pendengar yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati
diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.